Selanjutnya, untuk membuat kuis, ada 3 cara untuk membuatnya, yaitu melalui menu pada quiz list dengan mengklik kuis, kemudian klik quiz list. Kemudian kita bisa pilih untuk menambahkan kuis atau membuatnya dengan mengklik tombol tambah, add new quiz. Kemudian, cara yang kedua adalah dengan langsung menuju course atau mata kuliah yang ingin kita buat kuisnya. Kita bisa langsung menuju ke mata kuliahnya. Kemudian kita pilih untuk chapternya pertemuan berapa. Nah, di sini ada pilihan untuk membuat kuis, yaitu pretest quiz dan post-test quiz. Kita bisa klik tombol tambah di sini. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan langsung menambahkannya pada content builder. Kita klik content builder. Kemudian kita bisa menambahkan kuis dengan melakukan drag and drop pada objek kuis. Di sini ada pilihan untuk elemen atau objek kuis, kita klik, kemudian tahan dan geser ke tengah. Untuk menambahkannya kita klik tombol rantai ini atau link button. Jika terdapat kuis yang sudah dibuat sebelumnya, maka akan muncul pada list kuis di bawah ini. Namun kita dapat membuat kuis juga dengan mengklik create new quiz. Untuk tutorial kali ini, saya akan mencontohkannya melalui menu quiz list. Kenapa melalui quiz list? Karena dengan menambahkan kuis atau membuat kuis melalui menu ini, kita dapat mengatur secara lengkap dalam pengaturan kuisnya. Caranya dengan tadi seperti saya sudah sebutkan, kita klik add new quiz, tombol tambah di sebelah kanan. Kemudian kita bisa beri judul kuisnya. Kemudian kita pilih course-nya. Di sini nanti akan muncul otomatis course yang Bapak Ibu ampu. Kemudian untuk deskripsi bisa kita isi ataupun kita bisa lewatkan. Nah, di sini terdapat pengaturan yang cukup lengkap untuk membuat kuis. Pertama kita pilih ingin meletakkan atau membuat kuis pada pertemuan keberapa. Di sini karena kita baru membuat satu pertemuan, maka kita pilih untuk pertemuan pertama atau pendahuluan. Kemudian kita bisa mengatur juga untuk success text dan fail text-nya. Jadi ketika mahasiswa mengklik atau memilih jawaban yang benar dan salah akan muncul tulisan seperti apa. Kemudian di bawahnya kita bisa memilih tipe kuis yang akan kita buat. Di sini ada 3 tipe kuis, pretest, post-test, dan exam paper. Untuk pretest kita lakukan biasanya sebelum pembelajaran dilakukan. Kemudian untuk post-test kuis, yaitu kuis yang biasa kita buat setelah mahasiswa melakukan pembelajaran. Kemudian untuk exam paper, yaitu untuk ujian atau evaluasi yang membutuhkan batasan waktu. Saya akan pilih pretest untuk contoh. Kemudian di bagian bawah terdapat quiz feature. Di sini juga terdapat pengaturan seperti random order, yaitu sistem akan menampilkan soal secara acak pada mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa akan mendapatkan urutan soal secara acak. Kita bisa memilihnya ataupun tidak. Kemudian untuk pengaturan single attempt, yaitu untuk melakukan pengaturan berapa kali mahasiswa dapat melakukan submit quiz. Jika kita pilih single attempt, maka mahasiswa hanya dapat mensubmit kuis 1 kali saja. Kemudian untuk pengaturan draft, di sini ketika kita ingin menyimpan kuis yang kita buat ini tidak tampil terlebih dahulu ke mahasiswa. Dan yang terakhir ada pilihan negative marking, yaitu kita dapat memberikan nilai minus pada soal yang kita berikan jika mahasiswa menjawab salah. Kemudian kita bisa lanjut untuk pengaturannya, kita bisa klik next. Pada langkah selanjutnya, yang perlu kita lakukan adalah menambahkan pertanyaan. Untuk menu kuis ini kita dapat membuat 3 tipe pertanyaan, yaitu yang pertama adalah multiple choice question atau pilihan ganda. Kemudian yang kedua adalah true or false atau benar salah. Kemudian yang terakhir adalah short answer atau jawaban singkat. Untuk pertanyaan yang sudah kita buat sebelumnya akan muncul pada kolom available di sebelah kiri. Untuk membuatnya kita dapat mengklik tombol add question. Kita bisa mengetikkan pertanyaannya pada kolom question. Kemudian kita bisa cantumkan pilihan pertanyaannya pada kolom option. Nah, karena di sini secara default hanya disediakan 2, kita bisa menambahkan pilihannya kembali dengan mengklik tombol add more option. Kemudian kita tambahkan kembali, misalnya saya ingin 4 saja, dan kita pilih jawaban mana yang benar. Di sini juga kita bisa memilih lebih dari 1 jawaban benar. Kemudian kita juga bisa melakukan pengaturan yang lebih rinci dengan mengklik more options. Di sini terdapat pengaturan yang mirip seperti di awal. Kita ingin
mengacak jawabannya atau tidak. Kemudian kita bisa tambahkan juga untuk soal penjelas, misalnya gambar ataupun PDF. Kemudian kita juga bisa mengatur skor untuk soal ini akan diberikan skor berapa. Kemudian bisa kita klik submit. Ketika kita klik submit, maka otomatis pertanyaan yang kita buat tadi akan otomatis masuk ke kolom sebelah kanan atau pertanyaan yang akan kita pilih. Untuk pertanyaan lainnya kita bisa buat dengan cara yang serupa. Untuk memilih soal yang sudah tersedia, kita dapat mengklik 2 kali pada soalnya atau kita bisa klik sekali kemudian pilih tombol panah ke sebelah kanan. Maka dia akan berpindah ke kolom pertanyaan yang kita pilih. Setelah selesai kita menambahkan pertanyaan, maka kita tinggal klik submit. Kemudian untuk mengecek kuis yang sudah kita buat, kita dapat mengeceknya dengan mengetikkan atau mencari nama kuis yang sudah kita buat, kemudian klik view details. Di sini kita bisa mengeceknya pertanyaan yang sudah kita buat. Selanjutnya, setelah mahasiswa sudah mengumpulkan jawaban, kita bisa langsung menilainya dengan cara mengklik tombol view marking, atau kita juga bisa melakukannya dengan memilih menu quiz marking pada menu sebelah kiri kuis, kemudian pilih quiz marking, kemudian kita cari nama kuis yang tadi kita sudah buat, kita klik. Ketika kita klik, maka akan muncul mahasiswa yang sudah mengumpulkan. Di sini terdapat 2 mahasiswa yang sudah mengumpulkan. Kita bisa memilih kelas mana saja yang ingin kita tampilkan. Secara default, UBL akan menampilkan semua kelas. Untuk menampilkan masing-masing kelas, kita dapat memilih pada drop down session. Kita bisa memilih untuk menampilkan kelas A saja, atau kelas B, atau kita bisa menampilkan keseluruhannya. Kemudian kita bisa mengecek jawaban mahasiswa secara detail dengan mengklik username mereka. Kita klik untuk username Susanti, kemudian akan muncul jawaban secara detail untuk mahasiswa tersebut. Di sini akan muncul informasi bagi kita untuk para dosen menilai atau memberikan nilai untuk tipe jawaban short answer atau jawaban singkat. Kita bisa melakukannya dengan mengisi pada kolom change score ini, atau jika ingin cepat kita bisa kembali. Di sebelah kanan terdapat pilihan mark short answer question. Kita klik, kemudian kita klik view answer. Kita bisa langsung memberikan nilai untuk tipe jawaban short answer di sini untuk semua mahasiswa. Jadi tidak perlu mengklik satu persatu seperti tadi. Kemudian saya akan contohkan untuk menilainya. Kita klik, misalnya saya berikan 50, kita klik change score. Kemudian untuk mahasiswa kedua kita bisa berikan juga change score. Maka di sini akan muncul untuk nilai yang sudah kita berikan. Setelah kita memberikan nilai untuk tipe jawaban short answer, kita bisa kembali ke menu sebelumnya. Di sini terdapat pilihan export to CSV dan print. Jadi kita bisa mendownload data yang sudah ada di UBL ke dalam CSV atau kita bisa langsung print. Kemudian jika Bapak Ibu ingin mendownload hasil secara lengkap, kita bisa mendownloadnya dengan mengklik di tombol kanan atas, terdapat tombol download detail result. Kita coba klik, kemudian kita akan buka. Berikut adalah hasil file yang sudah kita download pada tombol download detail result tadi. Kita bisa lihat untuk secara detail, jika Bapak Ibu ingin mendownloadnya ke dalam komputer, nanti hasilnya akan seperti ini. Baik, untuk tutorial membuat kuis dan juga menilainya cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya.